Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai ketua kelompok 3 akan membawakan presentasi dari kelompok saya tentang menganalisis olahan bahan pokok. Dan bahan pangan pokok yang kami ambil ada dua, yaitu susu dan nasi. Anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Ali Zaidan Masyur, kedua Farah Nur Khairunisa, Farid Ahmad, Paulika, Hauzan Mufli, Iqbal, Arasyah, dan Nita Rahimah. Bahan pokok yang pertama merupakan susu. Susu adalah cairan berwarna putih yang disekresi oleh kelenjar mamae pada binatang mamalia betina seperti sapi, kambing, atau bahkan kerbau yang diperoleh dengan cara pemerahan sebagai bahan makanan dan sumber gizi. Yang kedua merupakan nasi. Nasi adalah beras atau kadang-kadang serealia yang lain yang telah direbus dan proses merebus dikenal juga sebagai tim. Kali ini akan membahas alasan mengapa produk itu tidak awet. Yang pertama itu dari susu. Susu itu tidak awet jika disimpan di suhu ruangan. Karena begitu kontak dengan udara, mesin perah, tangan manusia, itu akan meningkatkan bakterinya dan akan membuat susu menjadi basi. Yang kedua itu nasi. Nasi bisa tidak awet jika dimasak dengan terlalu banyak air. Jika air yang digunakan terlalu banyak, hal ini dapat menyebabkan resiko nasi menjadi lebih lembek, sehingga cepat basi. Asal-usul dari nasi dan susu. Yang pertama ada nasi. Dilansir dari Quarter, diperkirakan negara yang pertama kali menanam beras adalah Thailand, sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Dari sana, beras kemudian mulai menyebar ke wilayah Cina Selatan dan India. Beras tertua di India ditemukan pada tahun 2500 sebelum Masehi di wilayah Harappa, dan sawah tertua di Cina diduga berasal dari tahun 3000 sebelum Masehi. Yang kedua, ada susu. Pada zaman dahulu, susu telah dipakai sebagai bahan pokok pangan manusia. Manusia mengambil susu dari hewan yang memiliki kelenjar susu seperti sapi, kuda, dan domba. Sapi dan domba mulai dijinakkan sejak 8.000 tahun sebelum Masehi untuk diambil daging, bulu, dan susunya. Di Timur Tengah, susu bahkan terfermentasi menjadi keju oleh para pengembara gurun di sana. Diperkirakan susu mulai masuk ke daratan Eropa pada tahun 5000 sebelum Masehi, melewati daerah Anatolia. Sementara susu mulai masuk ke Inggris pada periode Neolitik. Teknik pengolahan. Untuk bahan pangan susu dapat dijadikan yogurt dengan teknik tambahan bahan lain. Yogurt dibuat dengan proses fermentasi susu dengan bakteri Lactobacillus bulgaris dan Streptococcus thermophilus. Dan bahan pangan nasi dapat dijadikan bubur dengan teknik boiling. Dalam pembuatan bubur, teknik pengolahan yang digunakan adalah boiling atau merebus nasi. Bahan-bahan tambahan pada bubur bisa berupa ayam suwir, kacang, kuah kaldu, garam, lada, dan lainnya seperti cakwe dan topping seperti kerupuk. Yang kedua adalah yogurt. Bahan tambahan pada yogurt bisa berupa yogurt itu sendiri yang eh, yang didiamkan pada suhu ruang bersama susu. Tahapan proses pengolahan pengawetan makanan. Proses pengolahan susu. Yang pertama, bawa susu hasil perahan tersebut ke kamar susu, kemudian disaring. Kemudian, susu hasil perahan tersebut dicampur perlahan-lahan. Selanjutnya, air susu dialirkan ke alat pendingin untuk pendinginan. Secara sederhana, pendinginan bisa dilakukan dengan menempatkan botol-botol air susu atau susu yang sudah dibungkus dalam kantong plastik. Kemudian dimasukkan ke dalam bak yang berisi es. Sementara itu, pasteurisasi sederhana dapat dilakukan dengan cara merebus air susu di atas kompor pada temperatur 74 derajat Celcius selama 6 menit. Setelah proses pendinginan atau pasteurisasi selesai, susu boleh dimasukkan ke dalam botol-botol untuk dikirim ke konsumen. Dan terakhir, susu yang tidak melewati
Tahap pendinginan atau pasteurisasi sebelum dimasukkan ke dalam botol akan memiliki kualitas yang rendah serta mudah rusak. Selanjutnya ada hasil analisa sebelum dan sesudah terkontaminasi. Untuk susu, kondisi sebelum terkontaminasinya yaitu teksturnya cair, baunya segar, rasanya juga segar. Untuk kondisi sesudah terkontaminasi, teksturnya menggumpal dan berlendir, baunya menjadi tidak segar, dan rasanya menjadi asam. Untuk nasi, kondisi sebelum terkontaminasinya yaitu teksturnya pulen, aromanya harum, dan nyaris tak beraroma. Untuk kondisi sudah terkontaminasi, yaitu teksturnya berlendir dan agak lengket, aromanya menyengat, teksturnya menjadi keras dan kering, dan muncul jamur. Selanjutnya ada hasil analisa nomor 2-5. Nasi dan susu termasuk makanan yang tidak awet karena saat memasak nasi, jangan menggunakan terlalu banyak air dan jangan menyimpan susu di suhu ruangan. Ada beragam hidangan nasi berdasarkan teknik memasaknya. Seperti bubur dibuat dari beras yang dimasak dengan air atau kaldu atau santan, juga nasi tim dengan teknik au bain-marie atau memasak dengan 2 panci sekaligus, dan nasi liwet yang diolah dengan cara diliwet, serta nasi kukus yang diolah dengan kukus. Dan nasi goreng dengan teknik menggoreng. Nasi dingin dengan minyak atau margarin. Sedangkan susu memiliki 6 tahap, yaitu pemeriksaan, pemerahan susu sapi, sterilisasi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Selanjutnya ada kesimpulan. Susu adalah cairan yang diperoleh dengan cara pemerahan hewan-hewan tertentu, dan nasi merupakan beras yang sudah melalui tahapan perebusan. Susu dan nasi keduanya adalah produk yang tidak awet jika disimpan di suhu ruangan. Jika susu disimpan di suhu ruangan akan cepat basi, dan jika nasi direbus dengan air yang berlebih akan cepat basi. Beras ditanam pertama kali oleh negara Thailand sekitar 4000 sebelum Masehi, kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Yogurt susu dibuat dengan difermentasikannya susu dan bakteri Lactobacillus bulgaris Streptococcus thermophilus. Bubur dibuat dengan cara merebus nasi. Susu memiliki 6 tahapan pengolahan, yaitu pemeriksaan, pemerahan susu sapi, sterilisasi, pengemasan, penyimpanan, dan distribusi. Nasi ada beberapa hidangan berdasarkan teknik memasaknya. Salah satunya adalah bubur yang dibuat dari beras yang dimasak dengan air atau kaldu atau santan. Pada umumnya, apabila susu sudah terkontaminasi akan menggumpal dan rasanya asam. Sedangkan nasi bila sudah terkontaminasi akan berlendir dan lengket, teksturnya keras, dan akan muncul jamur. Baik, sekian presentasi dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.